Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kemarin ini Zoom-nya agak sedikit trouble terus ya. Yang halaman kedua silahkan, banyak yang belum menyalakan kamera. Kita mulai pembelajarannya. Total mahasiswa kelas C berapa ya? 51, Bu. 51 yang hadir baru 46 dengan saya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kita siang ini akan mempelajari tentang desain penelitian. Secara garis besar, desain penelitian itu ada yang eksperimental, non-eksperimental, ada apalagi kualitatif, kuantitatif, ya tergantung kita memandangnya dari sudut pandang yang mana. Nah, kita akan mempelajari itu. Terus nanti ada pembelajaran diskursa, saya belum upload yang terkait dengan hipotesisnya. Ini memang dua sub bahasan yang berbeda, tapi yang kritis di sini adalah yang desain penelitian. Maka saya perlu ketemu langsung terkait dengan desain penelitiannya. Mungkin ada teman yang mau sharing, kalian nanti semester 7 akan mengambil mata kuliah skripsi 1. Skripsi saja ya kalau di anestesi. Semester 7 akan mulai dibagi pembimbing. Kira-kira kemarin sudah perkenalan dengan desain penelitian ya, ada kualitatif, ada kuantitatif, dengan Bu Nova pasti sudah disinggung. Eksperimental, non-eksperimental, atau hanya sosial saja gitu. Minatnya mau kemana ini teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Mau sharing? Hal baru kali ya, hal baru ya, metodologi penelitian. Jadi bingung Bu, saya mau tanya apa, ini belum ada gambaran gitu ya. Penelitian itu kayak apa gitu ya. Contoh ya, kemarin saya membimbing penata anestesi, perawat anestesi di rumah sakit sini RSUD di Jawa Tengah. Beliau meneliti tentang status kehamilan, ya, status kehamilan itu apakah primigravida ataukah multigravida, multipara, primipara, dengan anestesi spinal, operasi SC, terkait apanya sih kemarin, Apgar skor bayi. Jadi memang penelitiannya hanya korelatif, tetapi datanya begitu bagusnya. Ya, ada status hemodinamik ibu dengan SC, dengan anestesi spinal, ya. Anestesi spinal dikaitkan dengan nilai Apgar anak, bayinya. Apgar itu appearance, pulse, ada apalagi grimace-nya, kemudian ada A-nya apa ya, sama yang terakhir respon suara. Kalau bayi respon suaranya dengan menangis. Ini kalau dihitung total Apgar itu ada 10 itu. Nah, nanti kalian akan pelajari data yang diambil itu terkait dengan status hemodinamik. Yang diambil oleh perawat anestesi tersebut adalah tekanan darah 5 menit pertama, 30 menit kedua, hingga selesai operasi. 3 kali mengambil data. Selain tekanan darah, ada saturasi oksigen, kemudian ada respirasi rate, ada status pernafasan. Nah, kalau kita mempunyai masalah seperti itu, kita mau melihat
kita curious dengan suatu masalah bagaimana hubungan status hemodinamik ibu yang dia operasi SC dengan anestesi spinal terhadap kesejahteraan bayinya. Ya, kesejahteraan bayi yang dilihat dengan nilai Apgar-nya. Itu kita harus punya jawaban sementara dulu. Punya jawaban sementara. Kira-kira jawaban itu bisa kita dapat dari mana? Dari kajian teori. Banyak baca teori tentang status hemodinamik, kemudian tentang kesejahteraan bayi terkait dengan Apgar skornya, sehingga kita bisa mempunyai jawaban sementara. Contohnya, oh ada hubungan loh antara status hemodinamik ibu dengan nilai Apgar skor. Atau kebalikannya, tidak ada hubungan ya antara status hemodinamik ibu dengan nilai Apgar skor bayi. Ya, kalau kita benar-benar buta apakah dengan meningkatnya dengan status hemodinamik ibu yang baik itu akan meningkatkan nilai Apgar, sama-sama baik gitu ya, nilai status hemodinamik yang baik, Apgar skornya baik. Atau kita sama sekali nggak tahu, ya. Nanti akan belajar hipotesis one tile itu ekor, ya bahasa mudahnya tile itu ekor. Atau kita yang buta berarti ya udah bisa menurun, bisa meningkat gitu. Kita nggak paham nih, benar-benar buta arah jawabannya. Berarti kita bisa menggunakan two tile. Ya, oke, nanti kita bisa pelajari. Kalau seperti itu, nanti desainnya kita jelas itu adalah kuantitatif. Ya, desainnya kuantitatif, nanti pendekatannya bisa cross-seksional. Oke, bingung ya? Bingung desain penelitian itu kayak apa ya? Untuk anak S1, ya deskriptif pun tidak apa-apa. Anak diploma, deskriptif pun tidak apa-apa. Kalau yang kualitatif, kalau yang eksperimental, ya, kalian itu kompetensinya adalah sebagai asisten peneliti. Makanya didampingi pembimbing, ya, bukan peneliti utama. Ya, kompetensi anak sarjana itu sebagai asisten peneliti. Makanya Anda masih dibimbing oleh pembimbing 1, pembimbing 2. Gitu. Jadi penelitian sederhana pun tidak masalah. Ya, hanya mencari contoh gambaran kemampuan melakukan BHD, bantuan hidup dasar, perawat anestesi di rumah sakit mana, gitu. Ya, itu nggak apa-apa buat kapasitas kalian. Ya, nanti akan ketemu banyak data bagaimana kemampuan mereka melakukan BHD, bisa dikaitkan dengan status pendidikannya, bisa dikaitkan dengan lama bekerjanya, ya. Nah, itu desain deskriptif saja. Oke, perkenalannya begitu dulu. Untuk selanjutnya saya akan share screen media saya. Sebentar saya sambil siapkan. Assalamualaikum. Saya share screen media dengan ada suara. Nanti saya cek dulu apakah suara dan kualitas gambarnya sudah bagus atau belum. Untuk gambarnya sudah terlihat jelas? Belum, Ibu. Sudah, Bu.
Gambarnya jelas, ini kualitas yang paling tinggi yang HD. Kita coba suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Jelas, Ibu. sudah, Bu. Oke, kita dengarkan dulu tentang desain penelitian. Saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan membicarakan tentang pemilihan rancangan desain penelitian. Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis dari desain penelitian. Apakah tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami apa saja jenis-jenis desain penelitian. Di dalamnya apa itu definisinya, apa syarat desain tersebut, apa perbedaannya dengan desain yang lainnya, sehingga bisa menentukan desain penelitian yang nantinya akan digunakan dalam tugas akhir atau skripsinya. Penyusunannya, desain penelitian, kapan kita menentukannya? Ya, jadi kita sudah menetapkan topik. Topik itu belum tentu judul. Ya, bisa saja topik tema penelitian tetap akan berubah nanti judulnya di belakang. Ya, jadi kita sudah punya topik, kita sudah punya tema. Nah, sambil dibayangkan akan memaparkan apa, pasti garis benang merah penelitian, nyawanya penelitian itu adalah pertanyaannya mengapa? Topiknya itu apa? Mengapa saya memilih topik tersebut? Relevan tidak dengan kejadian sekarang? Relevan tidak dengan studi kasus, studi literatur? Ya. Kemudian apa implikasinya terhadap profesi, sehingga akan bagaimana saya menelitinya. Nah, ketika sampai pada pertanyaan, bagaimana masalah tersebut akan diteliti, itulah desain penelitian. Apa pentingnya desain penelitian? Jadi, penelitian itu kan sebuah cara, metode berpikir ilmiah. Kita punya masalah klinis, kita punya masalah dalam asuhan keperawatan pasien, ya. Nah, agar masalah ini diselesaikan dengan ilmiah, maka kita perlu melakukan penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian. Jadi desain penelitian ini akan berguna bagi semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Itu peneliti, subjek penelitian, orang-orang yang terkait dalam penelitian sampai ke publikasi. Di publikasi hasil penelitian pun orang akan melihat, oh hasilnya seperti ini, memang dia desain penelitiannya apa. Jadi semua pihak ya akan melihat desain penelitiannya. Kemudian ini jelas sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan proses penelitian. Apakah saya akan melihat ke depan, ataukah saya akan melihat belakang, apakah saya akan melihat hanya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Itu berdasar dari desain penelitian. Kita mengenal pengelompokan desain penelitian dari berbagai sudut pandang. Coba, mungkin sudah ada yang bisa menyebutkan desain penelitian apa saja? Yang mungkin di bayangan ada desain penelitian kualitatif, ada desain penelitian kuantitatif. Kemudian ada apa lagi? Ada deskriptif, ada korelasi, ada eksperimental, nanti laboratorium eksperimental,
kuasi eksperimen dan sebagainya, true eksperimen. Ya, sudah ingat ya, sudah tahu ya sebagian besar desain-desain penelitian ini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalau dilihat dari perumusan masalahnya, maka desain itu bisa dibedakan, ada penelitian eksploratif, juga penelitian uji hipotesis. Kalau berdasar metode pengumpulan data, ada penelitian observatif, itu penelitian pengamatan, serta penelitian survei. Kalau dilihat dari pengendaliannya, pengendalian variabel. Variabel penelitian adalah apa yang akan dicari di penelitian tersebut. Dilihat dari pengendalian variabel, ada penelitian eksperimental, ada penelitian ex post facto. Kemudian menurut tujuannya, ada deskriptif, ada komparatif, pembandingan, juga asosiatif. Kalau dilihat dari lingkungan studi, ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian studi lapangan, eksperimen. Ya, eksperimen itu bisa di laboratorium, bisa di klinis di lapangan. Kita bahas penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang menguji suatu variabel yang diyakini kebenarannya sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru. Oh, ada gejala tanda COVID di saluran pernafasan seperti ini. Penyempitan bronkus, peningkatan mukus. Oh, bagaimana ya manajemen jalan nafasnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana manajemen jalan nafasnya